Dalam hidup ini, aku pernah mengalami nasib yang sangat buruk. Beberapa lelaki sempat melakukan itu padaku, dan setelah mereka mendapatkannya, mereka meninggalkanku. Nasib memang kadang baik dan kadang buruk. Nasib termasuk sesuatu yang tabu, karena tidak ada satupun yang tahu tentang nasib kita di masa depan. Sebagian dari kita menganggap nasib itu sebuah takdir, padahal nasib dan takdir semua berbeda. Kita mungkin pernah menyalahkan nasib ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Akan tetapi terkadang apa yang kita pikirkan tidak semuanya benar. Kita tidak bisa menilai diri sendiri dengan begitu mudah. Sebut saja namaku Yani. Umurku saat ini 25 tahun dan sudah memiliki seorang anak. Aku berasal dari salah satu desa di sebuah kabupaten di Jawa Barat. Kisah hidup yang akan aku ceritakan ini terjadi 4 tahun yang lalu. Tepatnya waktu itu usiaku menginjak 21 tahun. Waktu itu aku memilih merantau ke Jakarta. Akibat sakit hati yang aku alami, aku gagal menikah. Begini ceritanya. Setelah aku lulus SMA, aku dilamar oleh seorang duda yang usianya 2 kali lipat dariku. Dia tergolong orang kaya di daerahku dan sudah menduda selama 2 tahun. Waktu aku sekolah, Om Hari sering datang ke rumahku karena dia teman baik ayahku. Ketika datang berkunjung, Om Hari selalu memberiku uang jajan yang cukup banyak menurut ukuranku saat itu. Itulah sebabnya Om Hari sangat baik di mataku. Dan aku selalu berharap kedatangan Om Hari. Setiap memasuki tahun ajaran baru, Om Hari selalu mengajakku ke kota untuk membelikan aku sepatu serta seragam sekolah yang baru. Setelah lulus SMA, Om Hari meminta kepada orang tuaku untuk menghalalkan aku. Aku langsung saja setuju saat itu, karena menurutku Om Hari orangnya sangat baik dan aku memang tidak ada rencana melanjutkan kuliah. Karena mengingat kondisi ekonomi keluargaku yang tidak mampu. Rencana pernikahan kami 1 tahun ke depan. Sejak Om Hari mengutarakan maksudnya. Waktu 1 tahun itu kami gunakan untuk saling mengenal lebih dalam satu sama lain. Ketika sudah berjalan beberapa bulan, aku merasa sudah mantap dengan Om Hari. Aku menurut saja. Ketika Om Hari mengajakku untuk melakukan pengetesan bercocok tanam di ladang sempit milikku. Pengetesan pertama berjalan dengan mulus, meski ada rasa sakit karena Om Hari terlalu memaksa cangkulnya yang lumayan besar. Selanjutnya aku sudah merasa hal itu sudah biasa dan sudah sering kami lakukan. Menjelang 1 bulan pernikahan kami, seorang wanita datang mengamuk di rumahku dengan membawa anaknya. Ia mengaku sebagai istri sah Om Hari yang tinggal di kota. Setelah dikonfirmasi ke Om Hari, ia mengakui semuanya. Ternyata selama ini Om Hari memiliki istri sah selain istrinya yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Tak bisa aku bayangkan rasa sakit yang aku alami saat itu. Aku hanya bisa menangis, menumpahkan semua rasa yang bergejolak
dalam diriku. Aku sempat pingsan lalu sakit beberapa hari setelah itu. Sementara Om Hari sudah ikut dengan istrinya kembali ke kota. Setelah aku sembuh dari sakit, tanpa pikir panjang, aku langsung ikut dengan temanku yang mengajakku mencari kerja di kota Jakarta. Sekitar 1 bulan menganggur, baru aku diterima bekerja di sebuah restoran cepat saji. Kesibukanku bekerja setiap hari membuat aku secara perlahan bisa melupakan masa laluku yang begitu kelam. Aku berjanji dalam hatiku untuk menutup rapat-rapat pintu hatiku bagi setiap laki-laki yang berusaha mendekatiku. Namun prinsip itu tidak bertahan lama, karena setelah beberapa bulan aku bekerja, aku kembali menjalin hubungan cinta dengan seorang mahasiswa. Dia sering makan di tempatku bekerja. Mungkin karena faktor kegantengannya yang membuat aku langsung menerima saat dia mengutarakan cintanya kepada aku. Singkat cerita, kami kemudian menjalin sebuah hubungan percintaan yang begitu mesra. Saat itu kami sama-sama ngekos, namun beda tempat. Aku tinggal satu kos bersama temanku, dan dia juga bersama temennya. Suatu malam, dia mengajak aku menemaninya belajar di tempat kosnya. Saat itu aku berpikir jika temannya ada di sana, jadi tidak apa-apalah aku ke sana. Namun rupanya setelah sampai di sana, temannya sedang tidak ada. Dia lagi bermalam di rumah keluarganya. Namanya juga berdua di suatu tempat yang tidak terlihat orang lain. Sesuatu hal itu sudah pasti terjadi. Orang biasanya menyalahkan setan, katanya itu pengaruh setan. Namun dalam hal ini aku tidak menyalahkan siapa-siapa, karena sesuatu itu kami lakukan atas inisiatif berdua tanpa adanya pengaruh dari pihak lain, termasuk setan. Malam itu kami bercocok tanam berhektar-hektar luasnya. Beberapa bulan kemudian aku mengetahui jika benih yang kami tanam itu sudah tumbuh. Aku menyampaikan berita itu pertama kepada pacarku dengan harapan dia akan bertanggung jawab atas semuanya. Namun kembali aku harus menelan pil pahit setelah mendengar ucapannya. Dia menolak dengan berbagai alasan, lalu kemudian kabur entah kemana. Dengan penuh kesedihan dan rasa penyesalan, aku menyampaikan hal itu kepada kedua orang tuaku di kampung. Dan aku berharap sekali mereka bisa menerimaku kembali dengan keadaan seperti ini. Awalnya mereka begitu marah dan kecewa kepadaku. Namun semarah-marahnya orang tua, mereka tetap menyayangi anaknya. Dengan diliputi rasa kesedihan yang begitu mendalam, kedua orang tuaku menyarankan aku untuk kembali pulang merawat kandunganku dan menunggu kelahiran anakku di kampung. Dengan berat hati, aku meninggalkan pekerjaanku dan teman-temanku yang telah banyak membantuku selama aku tinggal di Jakarta. Dalam perjalanan pulang di atas bus malam, aku terus merenungi nasibku yang begitu tragis dan menyedihkan. Sampai anakku lahir dan kini sudah mulai tumbuh besar, aku masih tetap bertahan di kampungku.
dan sudah tidak mau merantau ke mana-mana. Aku juga masih menutup rapat-rapat pintu hatiku, meskipun sudah ada yang mengetuknya. Aku juga harus selektif supaya tidak terjatuh pada lubang yang sama.